Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog pada pagi hari ini. Saya akan melakukan update ya. Dan kali ini saya tidak spesifik kepada satu pair, tetapi saya akan berbagi info ya, sekilas saja. Sekilas masing-masing, sekilas akan saya bagi info-info yang cukup menarik ya. Baik, pada hari Senin ini ya, terbukti bahwa ada ini ya, ada perpanjangan PPKM darurat yang dilakukan oleh, Presiden Jokowi ya, sehingga PPKM diperpanjang seminggu lagi ya. Nah, semoga dengan, perpanjangan-perpanjangan ini dapat menekan eee, angka terpapar dari harian dari, pandemi ini ya, dan angka mortalitas yang, semakin bisa dikendalikan ya, semoga saja karena ini harus, dukungan dari berbagai pihak. Karena keadaan seperti ini sangat-sangat mempengaruhi, perekonomian dan kondisi di pasar modal terutama ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya coba akan share tentang TradingView ya. TradingView saya sudah share di video-video saya yang sebelumnya ya. Saya menggunakan sistem, 3 kombinasi sistem ya, dan kali ini saya akan coba meneropong untuk pasar saham ya di Indonesia ya. Salah satunya yang saya akan ambil sampelnya di sini adalah, INDF ya atau Indofood ya. Indofood sebagai salah satu penguasa consumer good di Indonesia, terdampak ya, kenaikan yang sudah terjadi, channeling yang sudah terbentuk itu, kemarin menurun lagi gara-gara adanya, penerapan, PPKM darurat se-Jawa Bali, lalu diperluas PPKM darurat seluruh Indonesia dan, per hari ini, diperpanjang lagi. Nah ini, keadaan sudah menunjukkan bahwa, Indonesia di-ban di mana-mana ya, di penerbangan dari Indonesia itu tidak diperbolehkan, orang-orang Indonesia tidak diperbolehkan untuk masuk ke berbagai negara dan ini bukan berita baik ya. Ini adalah, yang sangat memukul sektor real. Indofood sebagai salah satunya sebenarnya diuntungkan ya Indofood ini, tetapi terkena dampak juga dan sekarang berada di kisaran 6.175 per, satu lotnya. Per satu lot itu terdiri kalau di Indonesia adalah 100 ya, 100 lembar dan, Indofood kena dampaknya. Jadi kalau kita lihat dia masih, channel, berdasarkan price, channel pattern ini ada low-nya di 5.050, kemudian ada pullback-nya di, 7.900 ya. Ini, kemudian setelah mencapai angka tertingginya ini ya 7.900, kemudian dia turun dan sekarang di 6.100-an, jadi masih jauh dari angka pullback-nya. Dan kalau kita lihat resistennya di, 7.900 juga ya, jadi ini adalah resisten kuat. Kemudian untuk angka, support terendahnya di 5.050 dan sekarang masih jauh untuk di support-nya. Dan berdasarkan, sistem saya yang lain, Andre Pitcock ya atau, sistem garpu dari Andre ini menunjukkan dia berada di, resisten garpu ya, berada di resisten garpu, dia mau menuju ke resisten garpunya ini berada di Pitcock-nya itu ya, berada di 6.050 dan sekarang sudah mulai meninggalkan area itu menuju ke, area middle ya, area middle dari, indikator Andre Pitcock-nya. Dan kalau kita lihat untuk, angka Pitcock, Fibonacci-nya itu berada di mau menuju ke angka Pitcock Fibonacci di area 0,05 ya, 0,05
5 ya, 0,55 mau menuju ke Pitford middle-nya. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan volume juga masih volume rata-rata ya, tetapi pembelian lebih banyak di sini. Jadi dia akan menuju ke area terdekatnya di ini juga ada di sistem saya yang lain ya. Ini adalah area support ya, area support berikutnya di 6175. Jadi sudah sampai di angka tersebut ya. Tertahan dan dia akan menuju ke Pitford middle. Pitford middle-nya ini berada di ini di 6575 ya. Jadi kisaran gerakannya untuk INDF akan berada di seputaran itu ya. Jadi sekarang di 6.200 akan bergerak ke 6575. Dan untuk ke bawah dia akan ditahan di 6.050. Jadi seperti itu untuk sistem yang saya gunakan ya. Kemarin sudah Bapak Ibu lihat ya, bahwa sistem ini bisa digunakan untuk berbagai market ya. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau nanti tertarik dengan analisa saya di emiten, silahkan komen ya di kolom komentar. Nanti akan saya berikan forecast khusus untuk emiten-emiten yang berada di INDF. Untuk sekarang saya semacam selayang pandang saja ya, apa saja yang saya lakukan setiap harinya begitu saya mendapatkan ada waktu luang itu apa saja yang saya lakukan. Oke, itu untuk trading view dengan 3 sistem yang saya gunakan, yaitu adalah price chart pattern, kemudian Andre Pitford combine sama Fibonacci, dan swing high low resistance support ya, itu yang saya gunakan. Dan ini sistem ini cukup akurat untuk memprediksi pergerakan dari suatu pasar. Oke, lalu saya akan share screen lagi tentang yang di pasar saham tapi menggunakan online trading ya. Baik, saya akan buka share screen untuk Pospro saya ya. Ya, kalau kita lihat memang untuk indeks IHSG sekarang berada di atas zona psikologisnya ya, sudah di 6.123. Rupanya kebijakan perpanjangan PPKM ini tidak terlalu berpengaruh ya untuk hari ini. Nggak tahu kalau untuk besok-besoknya ya, ini tidak terpengaruh karena sudah berada di atas 6.100. Nah, coba saya ini adalah online trading dari Pospro versi 3 dari Panin Sekuritas. Oke, ini sudah pergerakan harganya sudah jelas ya. Kemudian saya stop share dulu untuk saya tampilkan dari Pospro juga ya. Saya tampilkan untuk chartnya. Oke, tunggu dulu ya. Nah sekarang sudah tayang, saya akan share screen dulu biar kelihatan. Nah yang nampak ini adalah gambar saya ya. Nah ini saya share screen. Ini adalah chart dari Pospro versi 3 desktop dari Panin Sekuritas. Ini adalah indeks composite ya. Indeks composite-nya sudah berada di tengah-tengah dari zona psikologisnya ya, sudah berada di atas 6.100. Support terdekat yang akan dituju berdasarkan Pospro ini adalah berada di 6.250-an ya. 6.250-an ke atas ini kalau ke dianukan 6.286 karena di sini ada area demand yang berikutnya berdasarkan volume chart analysis ya. Jadi volume price chart volume analysis ya. Jadi di sini di harga ini di harga 6.286 di situ banyak candlestick yang mencapai area tersebut untuk kemudian tertolak ke atas atau
tertolak ke bawah ya, menembus ke bawah. Ini artinya pada harga tersebut market rame ya, seperti kalau di pasar itu berarti pada harga tersebut itu banyak orang yang nawar dan banyak orang yang beli. Nah itu ya, jadi seperti itu sehingga area-area di sini biasanya harga tertahan. Ini bisa kita lihat ya sejak bulan apa ini? Ini ya sejak bulan Januari sempat menembus area ini ke atas, tapi dia tidak kuat ke atas, lalu dia pada bulan akhir Januari menembus ke bawah bahkan sampai jatuh ya ini ya, jatuh sampai ke area menembus area demand yang di 5.900-an ini. Kemudian naik lagi, kemudian tertahan lagi di sini ya, ditahan di area ini. Yang kemudian dia nggak kuat naik ke atas, maka dia ke bawah lagi, tertahan di area ini ya, demand yang ini yang saya sudah kasih area ini ya. Bermain-main di sini terus sampai dengan sekarang dan sekarang sudah berada di tengah-tengah. Maka yang dituju lagi nanti akan ke sini. Itu untuk composite ya tadi sehingga memang tadi saya contohkan salah satu emiten Indofood itu dia sebenarnya sudah mau naik pullback naik bukan pullback ya artinya iya kemarin pullback ya di 6.575 itu pullback ketahan ke bawah dan sekarang di 6.200-an. Nah, seperti itu makanya Indofood juga mengikuti composite-nya ya karena Indofood adalah emiten yang menopang IHSG juga karena jumlah transaksinya besar. Itu ya yang saya gunakan kalau berdasarkan nah ini adalah volume ya, volumenya kemarin besar ya tinggi IHSG tapi sekarang biasa saja. Dan rupanya kalau dari market flow index dan apa namanya Chaikin money flow menunjukkan bahwa ada aliran dana yang masuk ke IHSG seperti itu informasinya. Oke, itu dari Panin Sekuritas. Coba saya share juga yang dari online trading saya yang lain ya, yaitu dari ini ya, dari coba saya ini saya share screen. Oh, ini belum di stop ya, saya stop dulu. Kemudian saya share screen dari online trading yang lain dari NeoHot. NeoHot ini dari Mirai Asset ya. Nah, ini ya yang ada di Mirai sebentar kok. Coba saya lihatkan dulu dari Hot ya, nggak bisa full screen. Nah ini sudah bisa full screen ya. Coba saya share screen dulu. Ini adalah dari Mirai Asset ya. Dari Mirai Asset bisa kita share screen. Saya share screen terlebih dahulu ya. Biar terlihat karena yang terlihat masih wajah saya. Nah, ini Mirai Asset. Nah, di Mirai Asset coba saya kondisikan di menu yang 0113, satunya 3 kali ya. Itu adalah IZ condition ya, kondisi tertentu kita bisa lihat ya chartnya itu mengikuti mana. Ini fitur yang saya suka dari Mirai Asset ya. Jadi kita bisa request IZ condition search ya. Yang saya centang di sini adalah golden dan dead cross. Jadi kalau kita masukkan di situ untuk short period ya dan long periodnya, short periodnya 5 dan long periodnya 20. Kemudian close, kemudian kondisinya adalah standard simple dan moving average ya, moving average yang terjadi golden atau dead cross ya. Nah ini kalau kita load yang keluar adalah ini ya. Nah ini juga bisa sebagai kita sebagai acuan untuk masuk di pasar untuk time frame jangka pendek.
Dan bisa kita lihat di sini muncul ada beberapa saham yang sangat terkenal. RALS ya, Ramayana Lestari, dia sudah naik. Ini ada terjadi Golden Cross, ya, terjadi Golden Cross, dia naik ya. Yang warna hijau ke atas itu berarti ada Golden Cross. Nah, kemudian perpotongan EMA-nya di berapa, EMA 1, EMA 2-nya di berapa ya, itu sudah terlihat ya. Ini salah satu contohnya. Tapi kalau yang merah seperti ini artinya dead cross. Dead cross artinya dia trennya menurun. Jadi kita ambil yang di sini yang Golden Cross ada RALS, ada SWAT, dan ada LPLI. Nah, sedangkan yang dead cross adalah DOIT ya. DOIT itu dead cross, dan MFMI itu juga dead cross, dan XCID itu juga dead cross. Maka kalau kita mau ambil ya kita ambil yang Golden Cross ya. Golden Cross ini seperti, nah ini bisa kita lihat langsung bisa tertayang ya. Ini adalah chart untuk RALS ya. Dan ini ya. Nah di sini ada Golden Cross-nya di berapa. Ketika Golden Cross kita bisa ambil sehingga kita bisa menangguh keuntungan. Ini jadi ada perpotongan antara MA yang kecil ke MA yang besar ya, menembus ke atas MA yang besar, artinya trennya trend up. Nah, seperti itu. Ini yang saya suka dari Mirai ya. Seperti itu yang biasanya saya lakukan ya untuk yang dari Mirai. Saya pakai yang fitur ini, Asset Condition Search. Ya. Oke, kemudian coba saya share screen lagi kegiatan saya yang lain ya. Nah, ini dari RHB ya, RHB ya, coba saya lihatkan dari RHB. RHB itu juga sama fiturnya. Nah, ini RHB ya, saya biasanya ambil yang ini ya, tren apa yang terjadi di RHB ya. Di sini dia juga ada fitur arrow sinyalnya ya. Jadi arrow ini adalah robot ya, robot yang bisa menganalisis sinyal-sinyal yang terjadi di pasar. Di situ bisa kita lihat ini MNCN itu lagi bull ya, sinyalnya bull, dan perubahannya sudah 7%-an. Kemudian yang berikutnya yang sinyalnya bull adalah JSMR ya, ini jasa marga, dan dia masih turun, tapi sinyalnya adalah sinyal bull. Nah, seperti itu biasanya saya melakukan screening ya. Nah, itu seperti itu, saya pilih yang bull-bull, kemudian saya SMRA ini juga bull ya, dan perubahannya belum masih 0%, bisa masuk sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sudah perubahannya cukup besar 7% seperti MNC itu ya, grup MNC ini adalah grup media punyanya Haritanu. Nah, itu jangan masuk kalau sudah kenaikannya sudah 7%-an, itu jangan masuk. Nah, kemudian di sini ada juga yang lainnya. SMRA adalah Sumaricon ya. Ini adalah properti. Kemudian ini JSMR itu tadi yang saya sebutkan. Nah, seperti itu. Biasanya kita ambil saham-saham yang kategori besar ya. Kategori besar artinya dia volume perdagangannya tinggi. Nah, kemudian juga saya lihat kan ini di sini di atas ya, berdasarkan candlestick pattern, dan di situ ada saya pilih pola hammer. Hammer ini biasanya akan reversal untuk naik. Dan di sini bisa kita lihat ya, BBYB ini bank digital itu juga ada pola hammer, UVCR pola hammer, dan beberapa yang terkenal MTDL itu ya yang saya tahu. Yang lain-lainnya adalah saham dengan volume perdagangan yang kecil ya, seperti itu. Jadi seperti itu yang di sini juga bisa golden cross dan dead cross ya. Cuman kalau saya lihat tidak ada untuk fitur arrow-nya ya, arrow signalnya tidak ada untuk RHB. Nah, seperti itu yang biasa saya lakukan ketika menggunakan RHB online trading. Ini dari sekuritas RHB. Itu ya, saya stop screen, kemudian saya tunjukkan ada satu ini ya, saya bisa share ya ini ya. Ini adalah saya mengikuti juga ini ya, sudah terlihat ya, Trader Family Surabaya. Dan saya di sini berbagi signal di sini ya.
dan saya punya 4 channel dan ini hanya sharing saja ya, kalau memang tertarik ya silahkan, semua masih free. Semua masih free, tapi nanti kalau saya sudah naik level ke eh, level berikutnya, ini akan beberapa akan saya eh, berikan casnya ya, mumpung masih free. Makanya saya lihatkan ya di sini untuk EK signal profit ya, saya lihatkan di sini. Nah, kemudian saya juga punya yang ini ya, ada 2 market Cypher. Nah, saya lihatkan di share screen-nya ya, karena ini masih terlihat saya kira. Saya stop share dulu biar enggak seperti kemarin ya. Kelihatannya kelihatan tapi ternyata tidak terlihat ya. Nah ini, nah ini ya, saya tunjukkan bagaimana track record dari kedua channel saya ini. Saya masih punya 2 channel yang lain ya. Nah ini saya lihatkan, ini adalah dari Pak Tito ya ini ya, dari Pak buatannya dari John Paul 77, Pak Tito. Nah ini ya, ini adalah EK signal profit ya. Ini sinyal saya dan bisa kita lihat sekarang dia kalau kita lihat dari USD-nya, profit USD-nya itu sudah 3.000 USD ya dalam hanya 10 weeks saja ya, dan PIP yang saya dapatkan adalah 2650. Kemudian kalau kita lihat levelnya ini level apa, nah, ini bisa kita lihat di sini. Iya, sudah meningkat, jadi sudah masuk ke level rookie. Jadi sudah masuk ke level rookie. Kalau sudah masuk ke level pro, maka channel-channel saya ini akan saya buat berbayar. Ya, seperti itu ya. Ini yang sudah saya dapatkan, ya, reward-reward yang sudah saya dapatkan dan track record dari sinyal yang saya ini 2 bulan ke rookie ya, rookie dan nanti tidak lama lagi akan menuju ke pro ya. Seperti itu. Lalu ini yang lainnya ya, subscriber-nya sudah banyak itu bisa dilihat tadi ya, 156 yang EK signal profit, dan ini yang channel saya yang lebih performanya lebih tinggi dari yang satunya ini malah baru 13 subscriber ya. Dan Anda bisa lihat ini 2 kali lipatnya dan week-nya masih 1 minggu lebih muda ini ya, lebih baru. Itu bisa kita lihat 4.489 USD untuk profitnya. Dan ini adalah track record-nya, dan ini 1 bulan sudah masuk di rookie ya. 1 bulan dia sudah masuk di rookie ini untuk yang punya saya yang ini, dan TF medalnya sudah 2 ini, tinggal 1 lagi dia akan naik ke pro. Nah ini kalau sudah naik ke pro bulan depan, kalau tidak aral melintang naik, maka akan saya jadikan berbayar ini. Ini ya. Ini untuk channel yang saya punyai. Itu yang kemudian saya tunjukkan yang lain lagi ya. Ini saya share screen untuk yang dua channel yang lain lagi ya. Nah, saya keluar dulu, saya akan tunjukkan yang satunya karena menggunakan alamat email yang berbeda. Ini ya, ini lebih mudah lagi yang ini. Ini lebih mudah lagi umurnya yang ini. Coba saya lihatkan. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Saya stop share dulu. Ini atasnya ini cukup mengganggu saya ya, karena apa? Saya menggunakan Zoom ya.
Nah ini coba kita lihat ya, ini baru satu dan satunya belum ada ya. Tapi ini 1 bulan semua channel saya yang di ini para pencari cuan dan simplicity itu langsung naik level. Bedanya dengan yang tadi, yang Eka Signal Profit ini agak lambat karena ini adalah channel pertama saya sehingga butuh waktu ya. Nah, ini ya, coba saya tunjukin ke sobat investor dan Bapak Ibu sekalian. Nah ini 1 subscriber tapi ini baru 7 minggu ya. Dia sudah 3.737 USD profitnya dan ini grafiknya chartnya naik terus. Jadi kalian kalau di trader family jangan tergiur sama channel yang profitnya besar tapi sinyalnya didouble kemudian setelah profit dia hancur. Jangan follow sinyal yang seperti itu tapi lihat levelnya ya. Ini bisa kita lihat konsistensinya ya. Kemudian dia sudah rookie. Nah, ini sudah rookie ya. Sudah naik level ini 1 bulan sudah naik level. Nah, itu yang para pencari cuan. Kemudian yang simplicity subscriber masih 0 tetapi ini malah sudah 4.181 ya profitnya USD. Dan kalau kalian lihat ini ya chartnya naik kan. Nah, seperti itu ya pilihlah yang seperti itu. Ini sekedar sharing saja ya. Boleh Anda subscribe boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, sini saya hanya berbagi. Tapi saya ingatkan ketika sudah naik level ke pro seperti yang market Cypher tadi itu, saya akan buat berbayar ya karena ya masa free terus gitu ya. Karena saya mengenalkan itu free dulu track recordnya teruji baru saya buat berbayar. Oke, itu yang yang dari trader family dari John Paul 77. Kemudian satu lagi yang saya share ya, ada ini saya punya ya, apa yang ini kemarin sudah saya share ya, sudah saya share sebenarnya. Jadi ini kita lihat ini adalah dari Instaforex ya, yang kalau kalian buka akun pakai link saya, kalian akan mendapatkan bonus startup $500. Nah, ini ya, saya karena ini dia untuk yang Instaforex bisa untuk semua ya ini ya. Coba saya lihatkan, jadi dia bisa untuk apa, untuk pasar kripto itu keistimewaan Instaforex ya. Bisa untuk pasar kripto, bisa untuk pasar forex, bisa untuk gold ya, bisa untuk saham US ya ini ya. Jadi ya tertayang ya di sini ya saham US, ada sahamnya IBM, Intel, Microsoft ya. Kemudian juga dia bisa untuk forex juga. Forex-nya itu banyak ya, bahkan sampai mata uang Afrika Selatan juga ada ya. Yang tidak ada mata uang Indonesia. Nah ini ya. Nah ini ada kriptonya juga. Nah ini keistimewaan Instaforex seperti itu. Saya di sini juga saya pancing kemarin ya kalau mau berbagi sinyal saya oke-oke saja. Di sini saya free. Dan saya menggunakan sistem yang sudah saya sampaikan di para penikmat channel saya ya, bahwa saya menggunakan beberapa sistem yang berbasis algo trading juga. Nah ini ya, untuk BTC turun ya. Untuk BTC ini turun dan ini sebenarnya kesempatan untuk beli. Ini saja, ini sekilas saja. Saya tidak akan melakukan prediksi di sini, tapi saya menunjukkan sistem yang saya pakai untuk Instaforex ya. Itu seperti itu. Ini time frame 1 jam bisa kita lihat di situ rekomendasinya masih buy. Oke, itu ya. Kemudian
Sistem yang lain saya gunakan, ini yang saya gunakan di Trader Family. Ini ya, MRG, ya dia. Ini juga saya di Trader Family, saya juga menggunakan, sistem juga yang, berbasis algo trading juga ya. Coba saya lihatkan salah satu di satu pair ya. Coba saya lihatkan di pair, gold. Ya ini juga, algo trading juga. Gold sekarang di, eee, D1 belum ada sinyal ya, wait and see karena masih berada di area tengah-tengah. Nah, itu energi. Oke, seperti itu saja yang bisa saya share untuk hari ini ya. Kalau, saya tambahin lagi nanti terlalu panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat ya channel ini. Saya membuat channel ini untuk bermanfaat buat sesama ya, sehingga yang, baru belajar bisa mendapatkan manfaat, yang sudah ngerti, sudah pinter ya, bisa sharing-sharing berbagi ilmu saja ya, tak perlu saling menjelekkan channel satu dengan yang lain ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.